Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razanul Fikri dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja bagian pada OSI layer yang terdiri dari 7 bagian, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical layer. Nah, dari 7 bagian itu dibagi menjadi 2, yaitu ada software layer dan juga hardware layer. Software layer sendiri terdiri dari application, presentation, dan juga session. Sedangkan hardware layer itu terdiri dari network, data link, dan juga physical layer. Nah, di sini langsung aja cara kerja OSI layer itu gimana sih? Jadi yang pertama itu ada application layer namanya. Pada application layer ini, pengguna akan melakukan interaksi langsung dengan aplikasi. Nah, misalkan kita ambil contoh, pengguna mau nulis pesan atau mau ngirim pesan ke komputer lain. Nah, itu dilakukan pada aplikasi layer ini. Terus selanjutnya pesan data yang udah diinput pengguna tadi itu ditranslasikan menjadi format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Nah, biasanya berubah tuh jadi bilangan biner atau kode-kode yang lainnya dah. Terus yang ketiga ada session layer. Setelah data ditranslasikan, masuk ke session layer nih. Nah, di sini sistem itu akan membuat koneksi jaringan antara komputer si pengirim dan juga penerima. Selain ngebuat koneksi jaringan, session layer ini juga bisa ngentiin koneksi jaringan tersebut antara komputer si pengirim dan juga penerima. Setelah koneksi jaringan antara komputer pengirim dan penerima itu terhubung, masuk ke bagian transport layer. Nah, pada transport layer ini sistem akan menyediakan pengiriman data. Nah, data yang tadi itu mengalami transformasi itu menjadi segmen-segmen yang mana nantinya akan diberikan nomor-nomor kode. Setelah itu masuk ke bagian network layer. Nah, network layer sendiri ini bertugas untuk menentukan rute alamat. Jadi biar nanti nggak salah tujuan, itu nanti ada alamat yang akan ditujunya. Biasanya berupa alamat IP si penerimanya. Nah, segmen yang tadi itu bertransformasi lagi menjadi paket-paket. Nah, setelah itu masuk ke bagian data link layer. Pada layer ini data diterima dari network layer berupa paket. Nah, kemudian dienkapsulasi menjadi frame. Nah, enkapsulasi itu proses pengubahan bentuk dari satu layer ke layer berikutnya. Dilakukan dengan menambahkan header khusus, itu namanya enkapsulasi. Nah, selain mengubah paket menjadi frame, pada data link layer ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control dan juga pengalamatan perangkat keras seperti MAC address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya ada physical layer. Nah, pada layer ini frame kemudian diubah menjadi bit data dan bit data tersebut akan ditransmisikan. Nah, di bagian physical layer ini nggak bisa sembarangan, dia itu harus menggunakan media fisik, biasanya infrared, kabel, frekuensi radio, cahaya, atau tegangan listrik. Nah, setelah melakukan transmisi data tersebut dan nyampai ke targetnya, maka proses tersebut kembali lagi tuh dari yang tadinya dari atas ke bawah. Di komputer si penerima itu dari bawah ke atas, jadi nanti akan melepas header satu persatu dari layer terbawah hingga ke layer yang paling atas. Nah, proses melepas header ini disebut dienkapsulasi. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.